Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Saat ini kita akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, yang untuk video pertama ini yang kita bahas adalah mengenai ciri bentuk morfologi dari tumbuhan beserta fungsi-fungsinya. Sebagaimana kalian tahu bahwasanya bagian-bagian tumbuhan secara morfologi atau yang terlihat dari luar ya, bentuknya ada akar, ada batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nanti akan kita ulas satu-satu mengenai bentuk morfologinya serta fungsinya. Yang pertama ada akar, ya, struktur dan fungsi akar. Nah, di sini ada dua akar yang berbeda. Perlu kalian ketahui bahwasanya berdasarkan keping bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, ya. Ada yang namanya tumbuhan dikotil, ada tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan dikotil itu adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua, jadi kepingnya ada dua, sementara monokotil kepingnya ada satu, ya. Nah, nanti dari morfologi kedua tumbuhan ini nanti akan terlihat berbeda, ya. Ciri morfologinya akan berbeda nanti. Yang pertama adalah tumbuhan dikotil. Nah, di sini bentuk akarnya adalah akar tunggang. Nah, ini akar tunggang, ya. Akar tunggang itu contohnya adalah pohon mangga, pohon jambu, dan sebagainya. Berikutnya ada tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Ciri akarnya adalah dia berserabut banyak. Contohnya adalah tumbuhan padi, tumbuhan jagung, dan sebagainya. Mereka akarnya adalah berserabut. Kemudian kita bahas mengenai fungsi dari akar itu sendiri, yaitu yang pertama adalah menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah. Itu fungsi akar. Berikutnya menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Berikutnya menyimpan cadangan makanan. Jadi pada beberapa tumbuhan itu akar dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada singkong, bengkoang, dan lain-lain, ya. Berikutnya pada akar itu juga merupakan tempat bernafas bagi tumbuhan tertentu. Contohnya tumbuhan bakau. Kemudian yang kelima adalah tempat perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Jadi akar juga dapat digunakan untuk perkembangbiakan secara vegetatif. Itu dari akar. Yang kedua, kita bahas mengenai struktur dan fungsi batang. Nah, sebagaimana tadi akar, bahwasanya batang tumbuhan dibedakan menjadi dua, ada dikotil dan ada monokotil. Nah, ciri-cirinya dari tumbuhan dikotil, nah ini yang ini dikotil, ya, batangnya dikotil. Nah, itu dia memiliki kambium, terus kemudian biasanya dia suka bercabang, ya, kalau yang dikotil tuh suka bercabang seperti ini, ya. Ini nanti ada cabang lagi, cabang lagi, dan seterusnya. Itu adalah tumbuhan dikotil. Berikutnya untuk tumbuhan monokotil, itu cirinya adalah biasanya tumbuhannya memiliki ruas-ruas. Nah, di sini ada tanaman tebu, ya, tanaman tebu, dia memiliki ruas-ruas. Biasanya nggak banyak bercabang, ya. Terus berikutnya tidak memiliki kambium. Berikutnya ada fungsinya, ada fungsi dari batang. Itu yang pertama sebagai penghubung antara akar dan daun. Yang kedua adalah menyokong tubuh tumbuhan. Yang ketiga, pada tanaman tertentu batang dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, ya, contohnya tebu. Nah, itu dibuat untuk menyimpan cadangan makanan. Beberapa tumbuhan juga menggunakan batang untuk bernafas atau melakukan respirasi. Kemudian yang kelima, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, pada bagian batang itu terdapat banyak sekali jaringan angkut. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya untuk jaringan angkut, ya. Berikutnya yang keenam ada tempat melekatnya daun, tentu saja. Yang ketujuh adalah alat perkembangbiakan secara vegetatif, ya, atau tidak kawin. Selanjutnya yang ketiga, setelah batang ada yang namanya daun. Struktur dan fungsi daun. Nah, tadi ada tumbuhan dikotil, ada tumbuhan monokotil.
Nah, ciri dari tumbuhan dikotil itu daunnya adalah uratnya itu menjari ya, atau menjala. Ini lihat, ini ada daun jambu, jadi uratnya itu dia seperti ini ya. Kalian bisa lihat, nah lurus, kemudian dia menjari atau menjala ya menyebutnya. Nah, ini contoh dari tumbuhan dikotil itu cirinya seperti itu. Untuk tumbuhan monokotil, di sini ada daun bambu, jadi dia uratnya itu dia sejajar begini. Nah, nanti kamu perhatikan kalau kamu di rumah ada pohon bambu atau pohon jagung, perhatikan ya daunnya. Dia uratnya sejajar. Berikutnya adalah fungsinya. Fungsi daun sebagai tempat berfotosintesis. Nah, fungsi utamanya berfotosintesis ya daun. Kemudian yang kedua, sebagai tempat terjadinya transpirasi atau pelepasan atau penguapan air oleh tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat respirasi. Kemudian yang ketiga, alat perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin. Contohnya susur bebek. Berikutnya yang kelima adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada kangkung, bayam, sawi, dan sebagainya. Itu dari daun. Selanjutnya kita ke setelah daun kita ke bunga ya. Nah, bunga. Struktur dan fungsi bunga tadi dari monokotil ya. Tolong diingat. Nah, untuk bunga dikotil ini, jadi jumlah mahkotanya itu adalah kelipatan antara 2 dan atau 5. Jadi 2 atau 5 dan kelipatannya itu adalah tumbuhan dikotil. Nanti kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti dia tumbuhan dikotil. Kemudian untuk monokotil itu jumlah mahkotanya itu adalah 3 atau kelipatannya 3, 6, 9 dan sebagainya, itu adalah tumbuhan monokotil. Fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Jadi tempat pertemuan sel jantan dan sel betina itu nanti terjadinya di bunga ya. Yang kedua, sebagai organ seksual pada tumbuhan dari penyatuan gamet jantan dan mikrospora untuk menghasilkan biji. Ini juga dapat untuk menarik serangga ya, biasanya kalau serangga penghisap madu, dia akan menghisap madu di bunga ini, yang kemudian serangga itu nanti akan menempelkan serbuk sari ke putik ya. Selanjutnya kita ke bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga di sini adalah contoh bunga sepatu ya. Kita ulas satu persatu ya bagian-bagiannya. Dari bawah, nah di sini dari bawah itu ada tangkai ya. Nah di sini ada tangkai, ini tangkai bunga, ini tangkai, kemudian ada kelopak, ini kelopak, ada mahkota, kemudian ada benang sari. Nah, benang sarinya di sini ada tangkai sari, ada putik. Nah, kemudian ada apa lagi di sini ya? Bakal buah ya. Di sini ada bakal buah dan biji ya. Di sini ada bakal buah dan atau biji. Ya. Nah, ini dikatakan sebagai bunga lengkap atau bunga sempurna tuh ya, ini bunga sepatu ya. Nah, berbicara mengenai bunga itu pengertiannya ada beberapa macam ya. Ada bunga sempurna dan ada bunga lengkap. Ada bunga tak sempurna, ada bunga tak lengkap. Nanti silakan kamu cari bunga tak sempurna itu apa, bunga tak lengkap itu apa. Oke, di sini ada bunga sempurna, adalah sebuah bunga yang memiliki 2 alat reproduksi, yaitu alat kelamin jantan dan betina. Pada gambar ini, pada bunga sepatu ini dia memiliki 2 alat reproduksi, jantan dan betina. Jantan adalah benang sari, kemudian betinanya adalah putik ya. Yang kedua, bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat kelamin dan perhiasan bunga. Nah, di sini punya nggak di alat kelamin? Punya, bahkan punya 2 ya kan dalam satu bunga. Terus kemudian perhiasan juga punya. Nah, ini perhiasannya ada tangkai, ada kelopak, ada mahkota dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh dari bunga lengkap dan bunga sempurna. Lanjut ke berikutnya adalah setelah bunga ada buah dan biji. Struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, tadi yang namanya tumbuhan ada dikotil dan monokotil. Sementara kita berbicara mengenai buah dan biji.
Bisa kita katakan juga bahwasanya nanti dalam biji itu ada tumbuhan biji terbuka dan ada tumbuhan biji tertutup ya. Ini adalah biji melinju. Ini contoh dari tumbuhan biji terbuka ya, tumbuhan melinju. Jadi bijinya terbuka. Ini adalah tumbuhan buah jambu. Buah jambu ini adalah contoh dari tumbuhan berbiji tertutup ya. Dua-duanya adalah tumbuhan dikotil ya, dikotil. Kemudian fungsi buah adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selain untuk menyimpan cadangan makanan, buah itu juga berfungsi untuk melindungi biji ya, atau bakal bijinya. Kemudian fungsi biji adalah sebagai alat pengembangbiakan tumbuhan secara generatif ya, atau secara kawin. Jadi sampai di sini materi yang kita pelajari, dan yang lain-lain nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa di like dan subscribe-nya serta komennya. Di like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa di share ke temannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.